Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Hasanah dengan NIM 19160400006, Fadila Afriani dengan NIM 19160400020, Anissa Fitri Dita dengan NIM 19160400021, Fitrah Azrial Akbar dengan NIM 19160400040 akan mempresentasikan materi mengenai dasar-dasar intelijen bisnis, database, dan manajemen informasi, serta telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah dengan NIM 1916040006 dari kelompok 2 Sistem Informasi Manajemen akan menjelaskan materi yaitu tentang dasar-dasar intelijen bisnis. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendekatan database untuk pengelolaan data. Database adalah sekumpulan data yang diorganisasikan untuk melayani berbagai aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengurangi penggandaan data. Sistem manajemen database atau database management system adalah perangkat lunak yang memungkinkan suatu organisasi untuk memusatkan data dan mengelola mereka secara efisien serta menyediakan akses terhadap data yang disimpan oleh program aplikasi tersebut. Database management system bertindak sebagai antarmuka antara program aplikasi dan file data secara fisik. Ketika program aplikasi meminta suatu data seperti gaji bruto, maka database akan menemukan item data tersebut dan menyajikannya melalui program aplikasi. Cara database management system untuk menyelesaikan masalah-masalah pada lingkungan file tradisional yaitu DBMS mengurangi redundansi atau file ganda dan inkonsistensi data dengan meminimalisasi file-file yang terisolasi yang berisi data sama. DBMS relasional dan DBMS non-relasional. DBMS relasional menampilkan data menjadi tabel 2 dimensi yang disebut relasi. Tabel juga dapat dianggap sebagai file. DBMS non-relasional menggunakan model data yang lebih fleksibel dan dirancang untuk mengelola data berukuran besar yang didistribusikan pada banyak perangkat serta mempermudah dalam meningkatkan atau menurunkan skalabilitas. Mereka sangat berguna untuk menangani permintaan data sederhana dan data terstruktur maupun yang tidak memiliki volume besar seperti web, media sosial, grafis, dan bentuk-bentuk data lainnya yang sulit dianalisis menggunakan perangkat tradisional berbasis SQL. Kapabilitas sistem manajemen database. Suatu DBMS selalu menyertakan perangkat untuk mengorganisasikan, mengelola, dan mengakses data pada database. DBMS memiliki kapasitas definisi data untuk menspesifikasikan struktur konten database. DBMS menyertakan perangkat untuk mengakses dan memanipulasi informasi pada database. Merancang database. Untuk merancang database, kita harus memahami hubungan antar data, jenis data yang dikelola pada database, bagaimana data tersebut akan digunakan, serta bagaimana organisasi perlu diubah untuk mengelola data dari perspektif lengkap seluruh perusahaan. Database memerlukan perancangan konsep maupun fisik. Rancangan konseptual atau logis dari suatu database adalah model abstrak database dari perspektif organisasi bisnis, di mana rancangan fisik menunjukkan bagaimana database dirancang lewat akses langsung perangkat penyimpanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Friani dengan NIM 1916040020 akan mencoba menjelaskan mengenai manfaat database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Organisasi bisnis menggunakan database mereka untuk memantau transaksi dasar seperti membayar pemasok, memproses pesanan, memantau pelanggan, serta menggaji karyawan. Akan tetapi mereka juga membutuhkan database untuk menyediakan informasi guna menjalankan bisnisnya dengan lebih efisien, serta membantu manajer dan karyawan membuat keputusan yang lebih baik. Jika suatu perusahaan ingin mengetahui produk mana yang paling populer atau pelanggan mana yang paling banyak mendatangkan keuntungan, maka jawabannya terdapat pada data. Selanjutnya, tantangan dalam menangani besarnya volume data. Sampai dengan 5 tahun yang lalu, sebagian besar data dikumpulkan oleh organisasi yang terdiri atas data transaksi yang dapat ditempatkan dengan mudah ke dalam kolom dan juga baris DBMS relasional. Sejak saat itu ada lonjakan data dari lalu lintas web, pesan surel, dan konten media sosial atau tweets atau status pesan. Dengan demikian, juga dari data yang dihasilkan dari mesin seperti sensor yang digunakan pada smart meter, sensor pabrik, dan juga meteran elektrik atau dari sistem transaksi elektronik. Data-data ini mungkin tidak memiliki struktur atau sedikit terstruktur dan juga tidak sesuai dengan produk DBMS relasional yang mengorganisasikan data ke dalam bentuk kolom dan baris. Sekarang kita menggunakan istilah data besar dengan kata big data untuk menyampaikan rangkaian data dengan volume sangat besar yang melampaui kemampuan DBMS dalam mengelola, penyimpanan, dan menganalisis data tersebut. Selanjutnya yaitu infrastruktur intelijen bisnis. Seandainya Anda ingin meringkas informasi penting mengenai kegiatan operasional, tren, dan perubahan terkini di seluruh organisasi. Jika Anda bekerja di perusahaan besar, data yang mungkin Anda butuhkan mungkin terfragmentasi ke dalam sistem-sistem yang terpisah seperti penjualan, produksi, dan akuntansi, atau bahkan berasal dari sumber eksternal seperti demografis dan data pesaing. Semakin Anda membutuhkan data berkapasitas besar, infrastruktur dari intelijen bisnis terkini memiliki rangkaian perangkat untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dari berbagai jenis data yang berbeda pada organisasi bisnis masa kini, termasuk data berkapasitas besar yang semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Kemampuan-kemampuan ini meliputi data warehouse, data mart, Hadoop, in-memory computing, dan juga platform analisis. Kita akan membahas mengenai data warehouse dan data mart. Data warehouse adalah data yang menyimpan data historis dan data terkini yang berpengaruh bagi kepentingan mengambil keputusan di seluruh perusahaan. Data tersebut ditunjukkan bagi banyak sistem operasional, transaksi-transaksi penting seperti sistem penjualan, data pelanggan, manufaktur, termasuk data dari transaksi web. Data warehouse menghasilkan data historis dan data terkini dari berbagai sistem operasi pada organisasi. Selanjutnya yaitu data mart. Data mart adalah bagian dari data warehouse yang diringkas atau dikhususkan penanganan jenis-jenis data tertentu pada database yang terpisah untuk kelompok pengguna yang telah ditentukan. Sebagai contoh, perusahaan bisa saja mengembangkan data mart bagi divisi penjualan dan pemasaran untuk mengurusi informasi pelanggan. Selanjutnya yaitu Hadoop. Hadoop adalah kerangka kerja open source yang dikelola oleh Apache Software Foundation yang memungkinkan pendistribusian proses data berkapasitas besar secara paralel pada komputer-komputer berbiaya terjangkau. Hadoop memecahkan masalah data besar yang memecah data besar tersebut menjadi bagian-bagian yang kecil, kemudian mendistribusikannya ke ribuan titik pemrosesan komputer yang berbiaya terjangkau, lalu mengombinasikan hasilnya menjadi rangkaian data yang lebih kecil untuk mempermudah proses analisis.
Hadoop terdiri dari beberapa layanan khusus, yaitu Hadoop Distributed File System atau yang disebut dengan HDFS untuk menyimpan file, dan MapReduce untuk memproses data paralel dengan tampilan grafis tinggi. HDFS menghubungkan secara bersamaan file-file sistem pada jumlah titik dalam sebuah cluster. Selanjutnya yaitu komputasi dalam memori. Cara lainnya untuk memfasilitasi analisis data yang besar adalah dengan menggunakan komputasi dalam memori yang sangat mengandalkan pada memori komputer untuk penyimpanan data. Selanjutnya yaitu platform analytics. Para vendor database komersial telah mengembangkan platform analytics berkecepatan tinggi yang terspesialisasi dengan menggunakan baik terkait teknologi maupun yang tidak terkait, yang dioptimalkan untuk menganalisis kumpulan data yang besar. Selanjutnya yaitu perangkat analitis, yaitu hubungan, pola, dan juga tren. Ketika data telah direkam dalam organisasi dengan menggunakan teknologi intelijen bisnis yang baru saja kita bahas di atas, mereka tersedia bagi analisis lebih lanjut dengan menggunakan perangkat lunak yang mengquery melaporkan database, analisis data multidimensional, dan juga data mining. Selanjutnya yaitu pemrosesan analitis online atau juga disebut dengan OLAP. Seandainya perusahaan Anda menjual produk-produk yang berbeda, mur, baut, cincin penutup, dan juga sektor di kawasan timur, barat, dan juga pusat, jika Anda ingin mengajukan satu pertanyaan yang cukup jelas seperti berapa banyak cincin penutup yang terjual selama kuartal sebelumnya, Anda akan lebih mudah untuk menemukan jawaban dengan mengquery database penjualan Anda. Namun bagaimana jika ingin mengetahui banyak yang tiap-tiap wilayah penjualan dan membandingkan hasil sebenarnya penjualan yang diproyeksikan? Untuk memperoleh jawaban tersebut, maka kita akan memerlukan pemrosesan analitis online atau juga disebut dengan OLAP. Selanjutnya, data mining. Data mining lebih terdorong pada penemuan. Data mining memberikan wawasan pada korporat. Data yang tidak dapat diperoleh dengan OLAP atau OLAP dengan menemukan pola-pola yang tersembunyi serta hubungan dalam database yang besar dan aturan menarik kesimpulan dari mereka untuk memprediksi perilaku pada masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu text mining dan web mining. Selanjutnya yaitu database dan web. Baiklah, saya Anissa Fitridita akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu tentang telekomunikasi, internet, dan jaringan kabel. Yang pertama, telekomunikasi. Telekomunikasi berasal dari bahasa Yunani yaitu tele yang berarti jauh, dan komunikasi adalah hubungan atau pertukaran informasi. Sehingga secara singkat telekomunikasi adalah pertukaran informasi pada jarak yang berjauhan. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi melalui tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, dan sistem elektromagnetik lainnya. Dengan demikian, telekomunikasi merupakan proses hubungan pertukaran informasi dalam bentuk suara, data, tulisan maupun gambar dengan jarak jangkauan yang jauh melalui media transmisi yang berfungsi sebagai perantara dan sarana untuk menyalurkan dan membawa informasi dari pengiriman sebagai sumber informasi sampai tujuan tempat penerima informasi. Yang kedua, jaringan. Jaringan adalah sebuah sistem yang berhubungan dengan komunikasi antara dua manusia atau mesin. Pengertian lain dari jaringan adalah sebuah sistem yang saling berhubungan. Sistem lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Fungsi jaringan adalah untuk berbagi sumber daya yang dimiliki dan untuk berkomunikasi secara elektronik. Sebuah jaringan biasanya terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling berhubungan. Terdapat 4 jenis jaringan. Yang pertama, jaringan area lokal. Jaringan area lokal
dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. LAN biasanya menghubungkan beberapa komputer di kantor kecil, seluruh komputer dalam satu gedung, atau semua komputer di beberapa bangunan yang berdekatan. Yang kedua, jaringan area kampus. Jaringan area lokal dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius 1 mil atau 1000 meter. CAN biasanya menghubungkan satu kampus atau sarana perusahaan. Yang ketiga, jaringan area metropolitan. Jaringan area metropolitan adalah jaringan yang mencakup area metropolitan, biasanya kota dan pinggiran kota utama. Yang keempat, jaringan area luas. Jaringan area luas menjangkau luas geografis atau seluruh kawasan, negara benua, atau seluruh dunia. WAN paling universal dan canggih adalah internet. Komputer berhubung ke WAN melalui jaringan publik seperti sistem telepon atau sistem kabel privat, atau melalui sirkuit langganan atau satelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrah Azrial Akbar dengan NIM 1916040040 akan melanjutkan hasil presentasi. C. Internet. Internet merupakan jaringan komputer yang saling terhubung. Jaringan komputer yang mencakup satu perusahaan. Internet merupakan jaringan antar jaringan yang jangkauannya seluruh dunia. Internet adalah singkatan dari International Network yang komponennya tersebar di seluruh dunia. Dengan demikian, internet tidak ada pusatnya dan tidak dapat dikuasai oleh satu pihak tertentu. Internet dimiliki dan dikembangkan oleh berbagai pemakai dan pengelola di seluruh dunia. Internet merupakan sebuah sistem yang memiliki beberapa komponen yang saling bekerja sama. Di antaranya adalah perangkat komputasi dan alat yang serupa fungsinya, jalur komunikasi, penyedia jasa internet, dan pengunjung. Internet telah menjadi sistem komunikasi publik paling luas di dunia yang saat ini bersaing dengan sistem telepon global dalam hal jangkauan dan jarak. Internet juga merupakan implementak terbesar dari komputasi klien atau server dan internet working di dunia yang menghubungkan jaringan individu di seluruh dunia. Jaringan global dari semua jaringan tersebut dimulai pada awal tahun 1970 ketika jaringan Departemen Pertahanan Amerika Serikat menghubungkan para ilmuwan dan profesor universitas di seluruh dunia. Sebagian besar rumah dan usaha kecil terhubung ke internet dengan berlangganan penyedia layanan internet. Seperti Internet Service adalah organisasi komersial dengan koneksi permanen ke internet yang menjual koneksi sementara kepada pelanggan retail. Terdapat berbagai layanan untuk koneksi internet ISP, tersambung melalui saluran telepon tradisional dan modem dengan kecepatan 56,6 KB per detik. Dahulu merupakan yang paling umum dari koneksi di seluruh dunia, tetapi sebagian besar telah digantikan oleh koneksi broadband. Jalur pelanggan digital, kabel, koneksi internet satelit, T-Line menyediakan layanan broadband ini. Teknologi jalur pelanggan digital beroperasi melalui saluran telepon untuk membawa suara, data, dan video pada tingkat transmisi mulai dari 385 kbps sepanjang jalan hingga 40 mbps tergantung pada pola penggunaan dan jarak. Koneksi internet kabel disediakan oleh vendor televisi kabel menggunakan jalur kabel koaksial digital untuk memberikan akses internet berkecepatan tinggi bagi rumah dan bisnis. Mereka dapat menyediakan akses berkecepatan tinggi ke internet hingga 50 mbps. Meskipun sebagian besar penyedia menawarkan layanan mulai dari 1 mbps sampai 6 mbps di daerah di mana DSL dan layanan kabel tidak tersedia, dimungkinkan untuk mengakses internet melalui satelit meskipun beberapa koneksi internet satelit memiliki kecepatan unggah lebih lambat daripada layanan broadband lainnya. Yang D, teknologi nirkabel. Nirkabel atau lebih sering dikenal dengan istilah wireless
adalah teknologi yang menghubungkan dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel. Data dipertukarkan melalui media gelombang cahaya tertentu, seperti teknologi inframerah pada remote TV atau gelombang radio seperti Bluetooth pada komputer dan ponsel dengan frekuensi tertentu. Teknologi jaringan nirkabel sebenarnya terbentang luas, mulai dari komunikasi suara sampai dengan jaringan data, yang mana membolehkan pengguna untuk membangun koneksi nirkabel pada suatu jarak tertentu. Ini termasuk teknologi infrared, frekuensi radio, dan lain sebagainya. Peranti yang umumnya digunakan untuk jaringan nirkabel termasuk di dalamnya adalah komputer genggam, PDA, telepon seluler, dan lain sebagainya. Selanjutnya, serangkaian teknologi yang menyediakan akses nirkabel. Serangkaian teknologi yang menyediakan akses nirkabel berkecepatan tinggi untuk internet pada PC ataupun perangkat genggam nirkabel, sebagaimana juga telepon seluler. Layanan berkecepatan tinggi yang baru ini telah memperluas akses internet ke banyak lokasi yang tidak mungkin tercakup oleh layanan internet tradisional yang menggunakan kabel. Contohnya, 1. Bluetooth. Bluetooth merupakan nama populer untuk jaringan nirkabel 802,15. Sangat berguna untuk jaringan area personal atau personal area network atau PAN. Berukuran kecil yang menghubungkan sampai 8 peralatan dalam area seluas 10 meter, menggunakan daya yang rendah, komunikasi berbasis radio, dan dapat melakukan transmisi sampai 722 kbps dalam jangkauan 2, GHz. 2. Wi-Fi dan akses internet nirkabel. Merupakan serangkaian standar 802,11 untuk LAN nirkabel, dan akses internet nirkabel juga dikenal juga sebagai Wi-Fi. Standar pertama dari rangkaian yang digunakan secara luas adalah 802,11b yang dapat mentransmisi mencapai 11 Mbps pada jangkauan 2,4 GHz yang tidak berlisensi dan memiliki jarak efektif antara 30-50 meter. Standar 802,11 dapat mengirim mencapai 54 Mbps pada rentang 2,4 GHz. 3. WiMAX. WiMAX merupakan kepanjangan dari Worldwide Interoperability for Microwave. Merupakan istilah populer untuk standar IEEE 803,16. WiMAX memiliki jangkauan akses nirkabel mencapai 31 mil dengan kecepatan transmisi mencapai 75 Mbps. Antena WiMAX cukup kuat untuk mengarahkan koneksi internet berkecepatan tinggi ke antena atap rumah atau bisnis yang bermil-mil jauhnya. Demikian, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.